Jawa Barat. Selamat malam Pak Tio. Selamat malam Bu Beneta. Selamat malam Ibu Mimi. Selamat malam. Selamat malam Ibu Ina. Selamat malam. Nah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali di acara pada malam ini. Tema kita malam ini mengenai Human Design System, the Science of Differentiation. Ini mungkin untuk sebagian orang apaan sih Human Design System? Seperti yang kita tahu kadang-kadang Pak Tio, kita tuh suka ngerasa kenapa ya gue usaha ini gagal, kenapa gue ngerjain ini salah. Mungkin nggak ada hubungannya dengan Human Design System ini? Oh sangat berhubungan. Selamat malam semuanya. Bapak telat. Harusnya selamat malamnya tadi Pak iya. sebelum jawab. Ulangi. Pak, ada hubungannya nggak Pak? Kegagalan, kesuksesan seseorang itu dengan Human Design System? Oke, selamat malam sahabat inti dimanapun berada. Pertanyaan Beneta langsung dijawab aja. Ada, sangat berhubungan. Jadi Human Design ini ada satu ilmu yang baru yang menggambarkan keseluruhan diri kita, dan kemudian ada lebih detail lagi tentang 64 pintu itu, 64 pintu yang mencerminkan satu-satu karakter kita gitu. Ada banget. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi talenta seseorang, Iya. bakat seseorang, Iya. keunikan itu semua Iya. ada di Human Design ini. Betul. Berarti si Human Design ini bawaan orok ya? Bawaan orok. Ya, bawaan orok. Secara waktu kita lahir itu ada posisi planet ya, posisi planet, pergerakan planet, bintang itu yang membentuk kita gitu. Seperti itu. Jadi bawaan orok, tapi secara planet ini kan bergerak terus. Jadi sekarang pun posisinya berubah, kondisinya juga berubah. Nah, masalahnya manusianya ikut berubah nggak kan gitu? Nah, itu. Nanti dibahas. Ya, nanti dibahas. Kalau menurut Ibu Ina sendiri Human Design itu seperti apa, Bu? Selamat malam juga Ibu. Jadi kalau saya lihat ya, biasa dia itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh yang tadi Pak Tio bilang kata surya. Tadi dia bilang kan, ini karena pengaruhnya buat kehidupan kok bisa gagal usaha, bisa gagal mungkin dalam hubungan. Ternyata dia nggak hidup sesuai desain karena nurture-nya dia. Jadi kan ini lahir dia punya desain, tapi ternyata ketika dia lahir dia mendapat perawatan dari ayahnya yang nggak tahu anak ini desainnya seperti apa, akhirnya anak ini hidup tidak sesuai dengan desainnya. Biasa kan orang tua itu kadang-kadang sok kekeh maksa ya, maksa kepengen cita-cita orang tua yang nggak kesampaian biasanya dibebankan ke anak. Ya betul. Kadang-kadang jadi anak-anak jadi korban mother racing, korban Ya. cita-cita orang tuanya tidak tercapai gitu ya. Asal Bapak Ibu tahu, Ibu Ina dan Pak Tio ini, saya buka rahasia sedikit, mereka ini adalah pasangan suami istri. Dan saya sempat bilang sama Anthony, mereka berdua ini Ibu Ina sama Pak Tio ini adalah contoh untuk saya dan Anthony ke depan. Terima Harus kasih. seperti Ibu Terima kasih. Ina dan Pak Tio. Karena kenapa? Saya mau nanya Pak, kalau Bapak ya sama Ibu Ina suka berantem nggak? Oh ya ada, berantem adalah konflik kecil-kecil kemak dulu sebelum kita tahu desainnya kita kan gitu. Berarti sebenarnya sama pace itu nggak beda jauh ya? Ya ada beda. Kemiripan tapi ada beda. Jadi ini semacam update dari primbon lah gitu ya. Tapi tujuan update ini untuk membantu manusia transformasi ke kesadaran yang lebih tinggi. Gitu. Tambah penasaran ini. Tambah penasaran. Oke, untuk acara malam ini akan dimoderatori oleh Sis Mimi. Selamat malam Sis Mimi. Selamat malam. Untuk mempersingkat waktu, karena
materi hari ini tuh kayak harusnya menarik ya. Dan ini tugas Sis Mimi mengupas tuntas semua malam ini. Pasti kupas tuntas detail, Pak. Yang Bapak Ibu harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, terutama para orang tua supaya tahu bagaimana cara mendidik anak ya, sebenarnya. Iya. Biar tidak membebani sang anak juga, biar anak juga berhasil sesuai dengan keinginannya, juga supaya Bapak Ibu bahagia, penuh dengan sukacita kata Pak Tio Maya. Iya. Saya bahagia nggak Pak? Iya. Kok mikir dulu? Kok bisa mikir dulu? Heran saya. Baik, silakan Sis Mimi. Oke. Selamat malam sahabat Inti. Kembali bersama saya Mimi Ekyami dalam acara Juminar Inti Jabar pada malam hari ini. Human design adalah seperti CT scan untuk mengetahui mental dan jiwa yang melibatkan unsur DNA di mana perhitungannya diambil dari tanggal lahir dan jam lahir. Human design adalah perpaduan ilmu pengetahuan sains, nutrinos, dan genetik. Bagaimana kita dalam memilih karir, profesi, mengetahui jati diri, dengan mengenal kekuatan sejati, potensi maksimal, dengan yang dimiliki kita sekarang, mempercepat sukses sejati, dan tentu saja untuk bahagia diri. Bersama saya hadir seorang yang luar biasa, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Inti Jawa Barat, terima kasih. Seorang pengusaha, praktisi spiritual, yang didampingi istri tercinta, yang juga wira swasta, dan parenting and life coaching. Pak Tio Januar dan Ibu Inawati Kusumadewi. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Siap ya Pak? Kupas tuntas ya? Ya, siap. Penasaran nih Pak, tentang tadi yang human design. Coba Pak. Secara singkat, human design itu apa dan bagaimana Pak sebetulnya? Saya bisa share, bisa di-share nggak? Share screen tadi. Nah, ya. Jadi human design adalah the science of differentiation. Jadi ceritanya begini. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan yang terbaru ya tentang manusia. Iya. Nah, ini adalah gabungan ditemukannya juga tidak sengaja. Jadi ditemukannya tidak sengaja dan dalam kondisi trans. Jadi ini bukan hasil pemikiran seseorang. Tapi penggabungan ya Pak? Kami penggabungan. Apa yang digabungkan? Ternyata yang digabungkan adalah satu dari astrologi, ya dari ilmu astrologi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari Kabbalah. Kabbalah itu Tree of Life. Jadi satu konsep dari Yahudi kuno. Kabbalah. Jadi konsep Tree of Life. Kemudian ada cakra, tentang center, tentang pusat-pusat energi di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ada lagi tentang 64 pintu dari I Ching, kitab perubahan dari Tiongkok kuno. I Ching ya Pak? Ya, dari I Ching. Ternyata 64 titik ini yang dari I Ching ini sesuai dengan kode genetik kita yang namanya kodon. Kodon ini ada 64. Di tubuh manusia ini ada 64. 64 titik gitu? 64 kode genetik. Oh, kode genetik. Kode genetik. Ya. Nah, kalau dibilang kode genetik ini artinya kita juga membawa warisan rasa takut, warisan dari masalah-masalah dari leluhur kita juga kan gitu. Oh, karena kita kan lahir dari leluhur kita ya. Oh, itu ikut gitu. Ikut karena itu tercetak di diri kita gitu kan. Nah, ketika kita mengerti tentang human design ini, kita bisa mentransformasikan itu semua dan semua berhenti di diri kita gitu.
Kalau kita bisa transformasi ke kesadaran yang lebih tinggi, yaitu selesai. Berarti selesai. Jadi maksudnya yang nggak enak-enak itu bisa terputus di diri kita, gitu. Yang bawaan yang Iya, dari leluhur putus di diri putus kita, diselesaikan. Selesaikan. Jadi Bahkan, kita enak gitu ke depannya. betul. Bahkan nanti dengan perubahan ketika kita selesai dengan kesadaran yang lebih tinggi, bahkan dengan ketika kita selesai, DNA kita pun berubah. Nah, ketika DNA kita berubah, getaran itu juga berpengaruh kepada leluhur kita, berpengaruh kepada anak-anak kita, berpengaruh pada lingkungan kita. Gitu. Oh, iya, iya. Luar biasa ini. Ya. Jujur saya baru dengar nih Pak, dan ini cukup menarik ya. Menarik sekali karena ini kompleks dan komprehensif. Karena ini adalah ilmu pengetahuan ya, Ya, Pak, penggabungan ya, penggabungan ilmu dan ini pengetahuan. komprehensif. Jadi apa yang dibahas di human design ini komprehensif sekali. Jadi nggak cukup dalam waktu 1 jam, 1,5 jam untuk membahas detail selesai, gitu. Jadi bukan hanya untuk anak-anak ya Pak, untuk kita sendiri juga yang udah berumur, ya. Bagaimana kita jalanin hidup. Betul. Itu. Terutama ini sebenarnya desain ini, ilmu ini untuk mengembalikan kita kepada jati diri kita. Maksudnya kembali ke jati diri ya, gimana Pak? Jadi gini, Anda dilahirkan ini untuk apa? Kan ada tujuannya, gitu kan. Destininya. Nah, ya, dan Anda punya cetakan kan gitu. Waktu lahir itu sudah ada cetakannya. Waktu lahir itu sudah ada cetakannya. Jadi waktu lahir cetakan Anda seperti apa, Anda punya talenta seperti apa dari kode genetik itu bisa ditelusuri. Nah, apakah talenta Anda itu sudah potensi talenta itu sudah terjadi, Anda bisa gali atau Anda masih dalam sisi gelap? Oh, iya. Ya. Ini kan tadi perhitungannya diambil dari tanggal lahir dan jam lahir, Pak. Tanggal lahir dan jam lahir, ya. Kalau orang yang nggak tahu nih jam lahirnya gimana nih, Pak? Kan tahu, paling nggak clue-cluenya kan tahu. Ada clue-nya. Ada clue-nya, maksudnya ada clue itu misalnya sebelum maghrib, gitu. Sebelum maghrib atau saya lahir sebelum pagi, subuh, sebelum ayam berkokok misalnya. Itu masih bisa ya Pak? Masih bisa dicek. Masih bisa ditelusuri lagi gitu ya. Kadang-kadang 2 jam masih bisa, kemudian kadang-kadang juga ada 4 jam itu masih sama. Gitu. Oh, oke. Terus jadi untuk ini bukan hanya untuk anak-anak, kita dewasa perlu. Jadi gimana Pak cara kita juga mau untuk supaya kita tahu lah. Nah, ini harus komprehensif ya, komprehensif. Jadi harus ada kelas khusus gitu. Harus ada kelas khusus karena nggak bisa cukup dijelaskan di dalam satu jam slide saya ini. Gitu. Saya boleh itu lagi? Next slide. Ya. Nah, human design ini ditemukan sama ini Robert Krakauer atau alias Rauruhu. Dia adalah orang Kanada yang tinggal di Pulau Ibiza, Spanyol. Nah, dari situ dialah yang menemukan human design ini. Dialah yang menemukan human design ini. Jadi kasusnya ditemukannya juga tidak secara secara kesadaran biasa kemudian ngarang begitu enggak. Iya. Ya, jadi suatu hari dia memang pulang ke rumah, kemudian ada semacam inner voice gitu. Ya, dalam ini Pak, tadi kan kita bisa selain mengenal jati diri, kita juga bisa ngegali potensial maksimal kita. Itu untuk karir, profesi, apakah talenta gitu, itu sama nggak Pak dengan fingerprint? Kan sekarang juga banyak fingerprint. Ya. Mungkin ini lebih detail atau gimana? Lebih komprehensif karena nanti kalau kita bisa mengerti tentang desain kita akan menjadi orang yang Jadi gini. Maksudnya begini. Mau bicaranya seperti apa? Maksudnya begini. Kita ini sementara ini kita lahir itu banyak manusia yang
yang terkondisi. Jadi perilakunya adalah berdasarkan pikiran dan emosi dia. Ya, manusia ketika menjalankan kehidupan itu dia sangat tergantung mengidentifikasikan dirinya seperti adalah pikirannya. Sedangkan pikiran itu bukan punya kita. Pikiran itu bukan punya kita. Pikiran itu adalah hasil conditioning dari lingkungan. Waktu kita lahir, Sis Mimi sudah dikasih tahu namanya, nama kamu Mimi, kamu lahir nomor sekian, kamu di keluarga yang seperti ini, kakakmu seperti ini, ayahmu namanya segini. Kemudian sekolah, kita sekolah juga kita dibentuk oleh sekolahan yang seperti itu. Jadi pikiran kita itu terkondisi. Nah, itu bukan kita sebenarnya, itu adalah kemauan lingkungan, kemauan kolektif. Kemauan kolektif, energi dari kolektif kan. Kalau kolektif salah, ya ini salah jadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, human design itu mengembalikan kita supaya yang sebenarnya yang tahu diri kita itu terdiri dari tubuh dan roh. Betul ya? Iya. Ya. Nah, pikiran ini kan tengah-tengah saja. Ini jembatan. Nah, pikiran ini karena kita terkondisi, jadi semua tipe manusia di human design itu dalam pengambilan keputusan tidak memakai pikirannya. Dia tanya ke tubuhnya. Dia ada caranya, ada strateginya nanti. Gitu. Iya. Jadi, nah tubuh ini yang tahu. Tubuh ini kan tempat bersemayamnya roh kan gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Ketika roh kita pergi, tubuhnya sudah nggak berguna kan gitu. Iya. Roh memberikan energi, memberikan kelistrikan. Nah, tubuh dan roh ini tahu gitu. Sebenarnya kita itu mau kemana, tubuh dan roh ini tahu. Hanya tidak dibiasakan dan itu dinegasikan, diabaikan oleh pikiran kita gitu. Nah, Iya. Nah itu. Coba mungkin bisa next slide. Pak, kalau misalnya kita sering juga baca ya, apa yang kita lakukan ini kadang-kadang yang kita pikirkan dan tindakan ini kadang-kadang sebetulnya alam bawah sadar kita yang mengkontrol. Betul. Jadi kalau alam bawah sadar ini kan apakah itu termasuk yang ada di sebenarnya human design kita, Pak? Desain kita. Itu nanti akan dibahas ketika kita ada kelas. Ya, nanti kan kita ceritanya inti ini akan ada kelas ya. Jadi pembahasan ini nanti akan ada kelasnya Detailnya ya, akan Pak? ada kelas. Untuk yang lebih detail ya? ya? Iya, betul. Oh, oke. Ini tujuan untuk memahami human design. Ya, jadi ini beberapa tujuan yang ketika kita belajar tentang human design, kemudian ini yang kita bisa dapatkan kurang lebih seperti itu. Yang utama adalah menjadi diri sendiri. Nah, ketika kita menjadi diri sendiri itu orang bilang bahwa dia sudah selesai dengan hidupnya. Nah, ini berarti dia sudah on path. Jadi maksudnya sudah pada jalur yang benar. Gitu. Iya. Dia menjadi diri sendiri dalam menghadapi hidup. Itu yang penting. Gitu. Nah, ketika dia sudah selesai, dia akan menemukan misi hidupnya. Betul nggak? Iya. Iya kan? Kadang-kadang bingung ya, Pak. Iya. Kita hidup tuh hari demi hari. Betul. Kita nggak tahu nih ngapain. Nah, itu karena apa? Galau. Terkondisi. Karena Iya. kita banyak terkondisi gitu. Kadang-kadang tidak sesuai desainnya. Karena kita hanya mau kemauan lingkungan atau memenuhi kebutuhan kehidupan kota yang terus mengejar-ngejar sesuatu yang nggak jelas. Iya, nggak jelas. Tahu-tahu hari demi hari, tahu-tahu udah tua aja gitu. Iya, tahu-tahu meninggal. Oh, nyesel saya harusnya mau gini gitu ya. Padahal sebetulnya setiap manusia pasti ada potensi diri ya, Pak. Betul. Dan kita selalu mau ada, dan kita mau potensi itu tuh maksimal ya. Betul, selalu unik. Manusia kan selalu ya, justru itu tiap manusia adalah unik. Makanya ini disebut the science of differentiation. Kenapa kita berbeda, kenapa unik? Keunikannya di mana? Anda masing-masing punya talenta di mana? Itu ada semua di human design gitu. Ya. Itu ada isu hidup atau jebakan. Apa ini, Pak? Nah, itu tentang seperti gimana itu, Pak? Tentang kondisi yang Anda jalani sekarang gitu. Itu apakah Anda itu sudah mengalir
sesuai jalurnya, atau Anda masih banyak jebakan, hidup di dalam jebakan-jebakan jebakan-jebakan kehidupan Jebakan gitu Batman. sebenarnya. Jebakan dari kemauan lingkungan, kemauan kesadaran, kemauan dari ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif. Jadi seperti kita terjebak gitu. Kita nggak tahu kita gimana, Ya. kita hanya menjalani aja rutinitas. Ya. Padahal potensi diri kita itu Betul. besar dan belum meledakkan gitu ya Pak. Betul, Mungkin betul begitu banget, ya. betul banget. Betul sekali. Untuk Ibu Ina, Bu, boleh tanya Bu? Ibu Ina kan parenting dan life coaching ya. Untuk parenting ini itu biasanya gimana Bu? Untuk human design? Kepake banget. Banyak hal yang Suaranya kurang kenceng. Kadang orang tua ini kan memaksakan kepada anaknya menjadi sesuatu yang dia tahu itu baik. Iya, iya. Padahal belum tentu baik untuk anaknya. Oh, nanti bisa dijelasin tuh sama Iya. Pak Dio kan. Apa yang cakap tenggorokan gitu. Terus ada orang tua yang masa anaknya, kamu harus bisa ngomong, kamu harus ngomong. Gitu. Kenapa kamu diam aja? Padahal memang bawaan dari sananya, desainnya dia di sininya di cakap tenggorokannya itu memang nggak ada energinya. Dia baru bisa ngomong ketika dia berkumpul dengan orang banyak gitu ya. Dia ada energi yang bisa memenuhi kekosongan dia baru bisa ngomong. Tapi kalau lagi dia sendiri atau berdua dan ibunya juga nggak memancing dia untuk bicara, ya dia diem. Tapi ada juga anak yang diem pun ngomong terus kan, kamunya ngomong terus. Padahal mungkin memang bawaan anak ini di situnya tuh ada energi yang membuat dia pengennya ngomong. Jadi, nah kalau orang tua tahu bagaimana desain anaknya, dia akan tahu bagaimana memperlakukan anaknya. Nggak maksain menyamakan anaknya seperti yang lain gitu. Iya. Itu kan ya. Ya, jadi ini sangat berguna. Mungkin bisa next slide. Oh ya, ini adalah tipe-tipe manusia. Tipe-tipe manusia di dalam human design. Tipe yang pertama ada 4 ya, ada 4 tipe. Yang pertama adalah generator, tipe generator. Nah, tipe generator itu kayak tipe pekerja, 70% dari populasi. Ya. Tipe pekerja kayak lebah itu lebah pekerja gitu. Nah, jadi generator itu tandanya adalah itu cakra merah itu, cakra di sakral namanya. Sakral center itu selalu berenergi, ada warna merahnya. Jadi dia punya energi. Karena dia punya energi, dia kuat untuk bekerja misalnya jam 9 sampai jam 5 selama 7 hari berturut-turut tanpa istirahat, kemudian selama 365 hari dia kuat. Generator itu. Nah, itu tipe pekerja. Nah, generator itu contohnya ini signature ya. Signature-nya adalah satisfaction. Satisfaction ya. Satisfaction itu jadi puas. Jadi ketika seorang generator melakukan satu pekerjaan dan dia puas atas pekerjaannya. Ketika dia puas, wah kerjaan saya puas nih, bagus. Nah, itu sukses sebagai seorang generator. Nah, ketika dia puas dan pasti kerjaannya bagus kan? Pasti kerjaannya bagus. Nah, ketika pekerjaannya bagus, dia akan diminta sama banyak orang, akan dikenali, akan diminta banyak orang untuk membantu mengerjakan proyek-proyek apa gitu. Itu generator. Kayak kita memang mesin genset gitu ya. Generator. Ya. Jadi karena generator, jadi dia membangkitkan kan gitu, dia kerja gitu. Jadi kalau tandanya generator, kalau generator adalah frustrasi itu berarti dia lagi salah jalan. Kalau seorang generator frustrasi itu salah jalan. Berarti nanti kita bisa ngecek ya Pak, kalau misalnya ternyata si A ini generator, tapi dalam kehidupan hari-harinya dia frustasi, lu salah jalan nih, gitu ya Pak ya. Salahnya di mana? Nah, kita dibedah nanti gitu. Bedah. Ya. Ya, next slide. Nah, yang tipe kedua nih. Tipe kedua ini proyektor. 20%, cuma jumlahnya 20% dari langka populasi. Ini, Pak. Sedikit. Nanti ada yang lebih langka lagi. 20% dari populasi. Nah,
dia strateginya adalah menunggu. Nah, kalau generator tadi strateginya adalah merespon. Jadi wait to respond. Jadi dia tunggu orang, kalau generator tunggu orang meminta sama dia, baru dia merespon ini ya atau tidak. Gitu. Oh, Ya. Kalau proyektor itu wait for the invitation. Jadi tunggu diundang. Nah, proyektor ini 20% ini dia adalah guru. Proyektor itu lahir bukan untuk kerja, tapi untuk menjadi guide, menjadi pengarah, menjadi trainer, menjadi guru, gitu. Itu proyektor, ya. Itu proyektor. Nah, signature-nya adalah sukses. Ya, ketika dia diundang, dia bisa mempresentasikan dengan bagus, ya dia sukses lah itu. Gitu. Nah, ketika dia sukses, dia akan dikenal. Ini orang pinter, ini orang berilmu, gitu kan. Ini layak untuk jadikan guru, gitu kan. Oh, iya. Nah, not self teamnya, not self itu berarti bukan dia, bukan dia. Iya, sisi salah jalannya. Sisi salah jalannya adalah kalau seorang proyektor merasa hidupnya pahit, ya itu salah jalan. Hidup lo gini-gini amat. Lah, gitu ya. kalau hidup saya pahit ya, nah ini salah jalan. Nah, itu Proyektor yang salah jalan, gitu. Iya. Ya, proyektor yang salah jalan. Oke, Ya, ini slide globalnya lagi. ya Pak ya? Ya. Globalnya. Ya. Nah, next slide adalah manifestor. Nah, ini keren ini. Lebih sedikit lagi ini. Ini lebih sedikit lagi, ya, antara 8 sampai 9% manifestor itu, ya, dari populasi. Nah, manifestor ini juga nggak berenergi. Jadi proyektor dan generator tidak punya energi di sakral centernya, sakral center. Jadi sakral ini center itu yang di tengah itu ya Pak? Bukan, ya di bawah, agak di bawah. Jadi di perut bawah. itu. Kalau tradisional Chinese medicine ngomongnya itu tantien. Tantien, oke. Tantien, ya. Nanti mungkin ada slide-slide Ya, ya Pak ya. nah jadi itu ada proyektor manifestor bukan pekerja. Jadi dia nggak punya energi untuk digedor, continue terus seperti generator, dia nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Nah, strateginya dia adalah to inform. Nah, manifestor ini keren karena dia bisa memanifestasikan, dia sebagai pencetus, dia punya ide, dia bisa mengerjakan sampai maksudnya dia bisa mewujudkan apa yang dia mau. Nah, kalau manifestor beda lagi. Manifestor signature-nya adalah peace, damai. Kalau dia nyaman, damai dengan hidupnya, nah itu berarti dia sudah benar. Misalnya profesi apa Pak yang manifestor? Profesinya bisa apa saja. Profesinya bisa apa saja, tapi dia, nah masalah dia adalah mengatasi kemarahan. Gitu. Not self-nya, bukan dirinya dia itu adalah anger. Jadi marah. Ketika manifestor sering marah, berarti ini ada salah jalan. Salahnya kenapa? Mungkin dia tidak menginformasikan apa yang dia pikirkan gitu. Ya, apa yang dia pikirkan dia nggak informasikan. Nah, ketika dikerjakan sama orang hasilnya tidak sesuai, dia marah. Oh, iya. Gitu. Jadi dia itu tugasnya adalah menginformasikan. Gitu. Oke. Seorang manifestor tugasnya menginformasikan. Ya. Oke. Nah, Ya. ini ada yang lebih sedikit lagi. Lebih Next langka slide. lagi. Ya, next slide. Next slide. Nah, ini putih semua, nggak ada Nah. energi semua di semua senternya ini. Reflektor. Itu putih semua, 1%. kosong semua. Itu hanya 1%. Balik lagi, maaf. Balik Nah, lagi. 1%. Nah, ya strateginya dia harus menunggu satu putaran siklus bulan untuk mengambil keputusan. Gitu. Nah, signature-nya adalah surprise. Kalau ketika dia kaget atau dia bisa mengagetkan orang, nah itu sudah sukses bagi dia. Jadi ini tenang gitu Pak. Namanya orangnya. reflektor. Jadi dia cuma 1% dari populasi. Nah, reflektor ini mencerminkan ketika seorang reflektor masuk di dalam satu sistem, di dalam satu komunitas, dia seneng nggak? Ketika dia seneng, berarti energi dari komunitas itu enak. Oh. Jadi cermin. Dia sebagai cermin. Iya. Ada orang yang seperti Bukan itu. orang yang berarti reflektor itu orang yang tenang, diam, gitu. Bukan ya Pak ya? Banyak teman saya tuh seperti itu. Banyak di komunitas saya banyak sekali reflektor. 1% loh Pak. 1%, tapi banyak ternyata. Karena dia seneng. Ternyata dia seneng sama komunitas yang ada gitu. Iya. Yang saya bentuk. Ya. Next. Ya, next. Nah, ini energi auranya dari para tipe, masing-masing tipe gitu ya. Nah, kayak manifestor itu
orangnya tertutup, tapi energinya energinya menekan. Jadi lucu juga seorang manifestor itu kalau dalam satu ruangan kalau dia lagi bete gitu ya, Iya, nah, itu semua satu ruangan bisa diam semua. tertekan. Iya, Gitu. tertekan. Tertekan. Gitu. Ya, Iya. betul. Kalau generator auranya adalah ya dia terbuka dan mengayomi gitu. Enak, adem gitu. Iya, iya. Ya, kalau proyektor bisa fokus gitu. Iya, Kurang lebih ya oke. itu gambaran. Oke. Next slide, Next. next slide. Ya, nah, ya ada kenapa kok ada yang putih, ada yang berwarna gitu ya. Iya. Nah, ini. Jadi kalau yang berwarna itu berarti di 9 center atau di sekian 64 titik dan itu pipa-pipa sambungan antara titik itu disebut channel pipa-pipa gitu. Nah, itu ada energi. Kalau kita berwarna artinya itu berenergi. Jadi kita sudah punya gambaran yang tetap gitu. Nah, kalau yang putih itu berarti kosong atau open, jadi terbuka gitu loh. Terbuka. Kalau terbuka itu berarti kita menyerap. Kalau yang putih itu berarti menyerap energi dari orang lain. Gitu. Iya, iya. Yang angka-angka itu apa? Nah, Pak? itu adalah 64 itu tadi kode genetik tadi. Oh, yang kode genetik Iya, yang gate-gate itu. Iya, itu kode Oh. genetik yang hubungannya dengan Iya. kode genetik dan itu diterjemahkan menyangkut dengan perubahan di I Ching tadi gitu. Oh, di I Ching. Iya, Jadi nanti kalau kita perubahan. pelatihan, kita akan belajar masing-masing angka-angka itu Iya, ya? 64 titik dan semua persoalan tentang human design akan kita kupas tuntas itu. Dan Itu berarti angka-angka itu tiap orang berbeda ya, Pak? tiap orang Atau berbeda. sama? Misalnya di atas misalnya antara sekitaran angka Iya. segini atau bisa acak-acak gitu, Pak? Mengacak gitu. Acak. Dan ketika satu angka itu mungkin saya dan Sis Mimi sama punya angka itu, efeknya bisa beda. Karena kan tadi, kalau Bu Ina ngomong nurture, perawatannya kan beda. Bu Sis Mimi kan tumbuh di lingkungan yang seperti apa, pendidikannya seperti apa, beda kan sama saya kan. Iya. Dan Sis Mimi punya keinginan sendiri, saya punya keinginan sendiri. Meskipun gitu. angkanya sama. Angkanya sama, tapi esensinya sama. Esensinya angka ini menunjukkan talenta kamu seperti ini gitu. Nah, tapi di dalam kehidupan kan ini dibawa ke kemana, saya bawa kemana gitu. Oh, oke. Ya, Oke. bisa dimengerti ya, kurang lebih. Iya. Mungkin boleh nambahin sedikit ya. Iya, gimana, Bu? Jadi Angka-angka di situ kan itu menunjukkan gate tadi itu ya kalau di kepala angkanya itu. Gitu. Dan ketika angka itu sebenarnya nanti angka itu ada lingkarannya. Nah, lingkarannya itu bisa ada isinya sama seperti gambar senternya itu ada yang kosong aja. Nah, orang yang punya angkanya sama, isinya sama berwarna, bisa beda. Misalnya Mimi sama-sama sama saya punya gate 61 gitu ya. Iya. Mimi mungkin bisa lebih cepat tahu kalau ada sesuatu. Saya mungkin enggak gitu karena hasil didikan saya hasil itu beda. Gitu. Oh, itu pengaruh Itu juga. yang tadi saya sebut desainnya seperti ini, nature-nya, tapi nurture-nya atau bagaimana orang tua membesarkan kita kan tidak. Tapi kalau itu mensupport gate itu atau enggak, nah itu. Kalau enggak mensupport kan pasti enggak kelihatan. Tapi kalau kita ngerti ini bisa ya, Bu ya. Lebih enak lah harusnya. Harusnya kita kalau ngerti kan kita jadi bisa mensupport ya bahwa anak ini biar hidup sesuai dengan desainnya. Iya. Oke. Coba next slide. Seru ini. Menarik. Nah, menurut human design dengan cakra itu ada perbedaan. Jadi secara human design menurut Ra'uruhu, cakra yang biasa kita kenal itu ada 7 kalau di umum ya. Iya. Nah, menurut human design ada 9. Jadi secara pusat energi, cakra itu pusat energi di dalam tubuh kita. Iya. Ya, dari Hindu, dari India lah itu ya, pengetahuan itu. Iya. Dan sejak tahun 1780 artinya sebenarnya pusat energi kita pun cakra-cakra itu juga berevolusi. Jadi berubah jadi 9. Bukan 7 lagi gitu. 9. Ya. Yang 2 itu mungkin yang di pinggir ya, Pak? Kiri kanan itu ya? Ya, sebenarnya letaknya bukan di situ, itu kan penggambaran saja sebenarnya.
letaknya ya macam-macam, semua ada di dalam tubuh kita. Oke, Gitu. Nanti juga dijelaskan tentang ini Oke. hubungannya kemana gitu. Ya. Oke. Ya, next slide. Nah, ini 9 cakra ini menggambarkan itu. Misalnya kita ngomong dari root, dari cakra dasar, itu hubungannya kalau itu kelenjarnya adalah adrenalin kan gitu ya. Itu tentang tekanan. Jadi energi masuk dari bawah sama dari atas. Nah, jadi tekanan untuk kita bergerak. Biasanya kalau orang yang cakra dasarnya ya, root cakra akar ini, cakra dasarnya ininya define, itu dia orangnya suka buru-buru gitu. Pengen cepat menyelesaikan masalah. Kalau yang putih yang nggak berenergi, Iya. itu acak-acakan soal jam. Oh. Soal waktu dia acak-acakan. Kalau yang nyala, Nah, yang tepat nyala, waktu. dia buru-buru. Jadi ada tekanan untuk bergerak gitu kan. Seperti itu. Nah, misalnya kemudian naik ke cakra sakral. Nah, ini tentang hubungan tentang seksual, tentang fertilitas, tentang kesuburan. Kesuburan itu termasuk kreativitas dan sebagainya, ya di situ. Iya. Nah, itu di sakral. Nah, itu pusat energi tubuh itu di sakral. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah solar plexus, itu tempatnya emosi. Tempatnya emosi, hubungannya dengan ginjal, dengan pankreas, ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah limpa, spleen. Spleen itu limpa, ya, segitiga di kiri, di bawah itu spleen itu limpa. Nah, limpa itu tentang imunitas, tentang survival, tentang physical awareness, ya. Nah, kemudian tentang kesadaran fisik lah maksudnya gitu. Nah, orang yang spleen centernya, limpanya ini, pusat energi di limpa ini nyala ya, berwarna, itu jarang sakit. Oh, iya. Jarang sakit. Kalau yang putih open, nah kadang kalau kita nggak bisa menjaga diri, kalau kita nggak aware terhadap kesehatan kita, sering sakit. Apalagi kalau stres. Nah, iya, kan Pak. gitu. Ya. Nah, kemudian yang segitiga kecil merah di tengah-tengah itu yang namanya ego center. Ego center. Nah, itu berhubungannya dengan kelenjar timus, dengan perut. Ya, nah itu tentang willpower, tentang apa? Kekuatan untuk tentang kekuatan kemauan. Tentang kekuatan kemauan, ya. Tentang kekuatan kemauan. Jadi saya pernah lihat tekad gitu. Tekad, ya. Nah, itu kan ada nomor-nomornya. Saya pernah baca, ini anaknya disalah-salahin. Pak, ini anak ini kok nggak kenapa saya cek dari willpower-nya memang nggak ada, kosong sama sekali gitu. Willpower-nya itu kosong sekali. Jadi ego center-nya kosong, putih gitu. Nah, kosong satu gate pun nggak nyala, itu memang nggak bisa. Ini mesti diisi dari orang tuanya yang ngajak atau teman-temannya yang ngajak untuk ayo ke sana kemari gitu. Iya. Jadi orang ini kayak nggak punya kemauan gitu. Tapi mungkin dia punya kelebihan lain. Apa gitu kan? Kelebihan lain itu misalnya dia seorang caring for family. Seperti itu. Dia family man sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, ya jadi kekurangan di sini tuh ada kelebihan di mana gitu kan. Pasti ya, Pak. Di sini kosong, pasti ada di lebih betul, di sini. Masalahnya kita terima enggak kan gitu. Iya. Ketika kita nggak terima kan artinya kita mengabaikan itu lagi dan itu tidak menjadi diri kita gitu kan. Karena memang setelannya seperti itu. Nah, naik lagi yang hijau kayak belah ketupat itu. Iya. Itu adalah self center atau G center. Itu tentang direction and love dan cinta. Jadi tentang diri kita sesungguhnya itu siapa, itu ada di situ. Dan Jati tentang diri cinta gitu. kasih tentang cinta kasih ada di situ. Nah, itu lokasinya di liver, di hati. Di liver, ya. Atas sedikit itu yang coklat bujur sangkar itu adalah cakra tenggorokan. Tenggorokan di sini ya? Iya, itu tempat saluran keluar, tempat ekspresi. Oh, ekspresi. Iya, tempat ekspresi. Kemudian naik lagi itu asna, itu tempat logika, analisa, itu di sana. Proses berpikir kognitif itu ada di asna, itu ya. Kemudian
Atasnya lagi yang kita ngomong bahwa kita sering sebut itu cakra mahkota atau crown center atau head center. Nah, itu seperti antena. Itu kelenjarnya adalah pineal gland, tentang inspiration. Jadi tentang inspirasi yang kita dapatkan dari luar gitu. Itu kayak antena diri kita gitu. Iya. Ya. Pak, ini kalau Anda ya, ini kan tadi ada spleen ya, limpatik sistem. Limpatik ya. Ya, itu kan kalau misalnya tadi Pak bilang kosong. Ya. Kalau kosong kan kita kalau misalnya nyerep nih, cepat sakit gitu misalnya. Ya, ya. Apalagi kalau stres cepat sakit. Ya. Dengan kita mengerti ini, kita belajar ini, apakah itu tuh bisa membuat kita itu lebih apa ya? Jadi apakah dinyalain gitu atau gimana? Iya, nah nanti kita jelaskan semua nanti kalau di kelas ya kita jelaskan, kita bimbing bagaimana supaya mengatasi itu. Karena spleen center ini pusatnya rasa takut. Spleen center itu pusatnya rasa takut. Nah, kalau kita manusia lagi jalan ini dipenuhi sama rasa takut, ya dipenuhi sama rasa takut, dan rasa takutnya itu semuanya, ini takut, itu takut, melangkah takut dan sebagainya. Nah, itu banyak, akhirnya kayak orang nggak ada darah kan, betul nggak? Iya, iya. Kamu kayak nggak ada darah, orang ketakutan kan nggak ada darah, betul ya? Iya, betul. Iya. Dan orang-orang yang bermasalah dengan darah itu ada di spleen center itu. Berarti masalahnya adalah ketakutan. Yang bermasalah dengan darah. Maaf ya, yang CA darah, yang darahnya yang anemia aplastik dan sebagainya itu dari situ. Jadi ketika kita belajar ini, kita juga akan mencoba ya Pak supaya dinyalain gitu. Bukan mencoba dinyalain, kita kasih pengertian bagaimana Anda mengubah diri itu. Kan gitu. Bisa diubah itu? Iya dong, ya. Tapi kan diubahnya nggak bisa dari luar. Iya, iya. Dari dalam kita. Iya, nah saya hanya menuntun gitu kan. Saya menuntun Anda untuk mengubah sendiri-sendiri gitu. Diubahnya harus dari dalam, nggak bisa dari luar. Nggak bisa. Pak, ini satu lagi nih. Itu kan ada sakral ya, ada fertility gitu ya. Ya. Ini Anda ini ada kan beberapa, ini maaf juga, tapi ini penting juga. Ya, masalah ovarium. Iya, masalah ovarium, CA, atau bahkan nggak bisa punya anak gitu Pak. Ya. Gimana itu Pak? Ya, itu... Apakah bisa gitu, di-on-kan gitu? Ya, mudah-mudahan kalau bisa ngikutin sih bisa, mudah-mudahan ya. Tapi kan kita lihat bahwa itu apakah memang ovariumnya itunya sempit, dan kita mesti cek juga ke kedokteran. Tapi itu biasanya memang hubungannya dengan masalah di situ. Jadi masalah relationship dengan partner, dengan orang tua, ya. Ada pengaruh ya. Ada pengaruh. Okay. Ada pengaruh. Karena itu pusat energi sebenarnya. Nah, kalau kita masih dalam melakukan tindakan banyak melakukan tindakan di sisi gelap, maksudnya sisi gelap itu kita ngomong apa ya, maksudnya bukan jadi diri kita, kita tuh masih banyak ketakutan dan rasa bersalah atau apapun yang masih membebani gitu ya. Nah itu bisa kecek semua nanti. Karena itu kita belajar ini, kita mengerti ini untuk kita lebih bahagia ya Pak. Harusnya begitu. Harusnya. Iya. Bukan hanya bahagia. Bukan hanya bahagia, harusnya sukacita. Jadi senang aja Anda sebagai Anda senang menjalani ini. Menerima diri gitu ya Pak. Iya. Puas diri. Iya. Dan itu akan mengalir dengan baik. Kesejahteraan itu akan otomatis. Otomatis. Iya. Jadi nggak perlu dikejar-kejar gitu. Nah, sekarang proses manusia kan kebanyakan ngejar-ngejar kekayaan, ngejar-ngejar materi, ya kan. Tahu-tahu sudah tua, udah sakit, nanti uangnya bayar lagi untuk kesehatan, betul nggak? Ya, betul, betul. Jadi nggak pernah nikmati hidup. Nah itu dia. Ya. Gitu ya. Ya. Mungkin Cina ada yang tambahin? Ya. Biasanya sumbernya, tempatnya rasa takut. Iya, iya. Di situ juga tempatnya intuisi. Jadi suka ada tuh yang menurut saya, jalannya kan suka ada tuh kepekaannya gitu. Kita coba dapat, jangan-jangan dia rasa takutnya gede banget. Intuisi atau firasatnya. Saya susah nih Bu, kalau intuisi saya susah nih, susah peka nih Pak. Bagaimana nih?
Jadi itu Nanti bisa dicek. Nanti dicek Pak, nanti dicek. Coba nanti dicek Pak, dicek nanti. Coba next slide. Ya, next slide. Nah, ini kan tentang inner authority tadi. Jadi otoritas sebenarnya otoritas itu ada di badan kita, ya. Nah, otoritas itu begini. Jadi dia yang paling ngerti diri kita. Nah, contohnya yang solar plexus tadi ya. Iya. Kalau inner authority-nya solar plexus itu ada emosional di situ. Ya, 47% dari populasi itu otoritasnya emosional. Iya. Ya, makanya banyak orang demo, protes, terus banyak kekilafan, pinjam orang tuanya duit 100.000 nggak dikasih, ditusuk meninggal, itu dia di-drive, dia bergerak berdasarkan emosinya dia. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kan? Banyak kan kasus gitu kan? Banyak Iya. sekali kan? Banyak sekali. Nah, bagaimana kalau 50% orang di dunia itu emotional authority, dan itu tenaga itu kuat sekali. Dan orang kalau emotional authority artinya nggak boleh ngambil keputusan ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia senang pun nggak boleh ngambil keputusan. Dia harus tunggu sampai benar-benar clear, sampai tunggu sampai benar-benar nol, semua jelas, nggak ada emosi yang bergetar, baru dia secara bening bisa mengambil keputusan. Jadi Pak, kalau misalnya, oh ini emosinya tuh gede nih. Kita mengerti tentang human design kita, desain kita, kita mengerti, kita bisa meredam. Lah ya, tadi kan sudah dikasih tahu nih. Jadi jangan mengambil keputusan ketika ada emosi. Apakah itu senang, sedih, gembira, enggak boleh ambil. Maksudnya Kadang-kadang kan orang kalau emosional kan ketika dia senang, dia dipuji-puji, dia senang, dikasih sodorin gini, oh taken. Iya. Betul. Selain warning itu, apakah mungkin ada apa buat dia sendiri untuk apa? Untuk misalnya untuk supaya ya anggaplah tombolnya itu diredakan. Iya. Ketika kita aware, ketika kita sadar, oh kita nggak boleh ambil, oh ya sudah tahu ya. Artinya besok lagi nggak balik ke pola lama dong. Berarti kita mengamati kan akhirnya, oh saya emotional authority, saya harus mengamati emosi saya kan gitu. Iya, harus jaga diri. Nah, kan gitu, ya kan. Harus eling kan gitu. Benar. Oke. Ya, yang kedua sakral. Sakral itu berarti otoritasnya ada di sakral. Jadi kalau mau ngambil jadi secara human design tidak ada satu keputusan pun diambil dari pikiran. Tidak ada. Itu semua ada di body. Berarti ada di tubuh. Setiap manusia itu ada satu inner authority-nya. Pasti. Ada satu, hanya satu. Pasti hanya satu. Letaknya sebelah mana, itulah yang nanti yang harus dicek. Yang dicek. Oh, oke. Nah, kalau sakral, dia tanya ke sakral centernya, tanya ke tandiennya gitu. Nah, kan hanya bisa jawab ya dan tidak, gitu kan. Oh, oke. Gitu loh. Hanya bisa jawab ya dan tidak gitu. Ya, jadi pengen tahu ini yang saya yang nah, mana, Pak? teman saya ada yang kayak begitu, ditawarin, kamu sudah ikut saya aja kerja, saya gaji 30 juta per bulan. Secara pikiran menarik enggak? Menarik, 30 juta. Menarik kan? Menarik kan? Ada sejuta. Dia bilang sebentar ya, saya ke WC. Dia tanya, ketika dia tahu kalau perutnya bergolak berarti nggak enak gitu. Berarti tidak jawabannya. Oh bisa begitu ya? Bisa begitu, justru begitu ya. Nah, kalau jawabannya ya, perutnya dia tuh kayak adem, anyes gitu, nyep gitu, enak, rasa enak, perutnya dingin gitu. Nah, jadi ketika dia ke WC dia tanya 30 juta ini ambil nggak? Perutnya langsung enak, umurnya bergolak. Nggak jadi. Nah, karena kalau dia mungkin begini, jadi kalau dia ambil pekerjaan itu, dia tidak menjadi dirinya. Tertekan mungkin. Bukan dia. Bukan gitu dia. Bukan dia kan. Akhirnya dia kan harus kerja sesuai dipaksa begini, salah, dimarahin, sementara ini dia sebagai penulis bukan buku. passionnya. Iya, dia bisa bantu orang lain dengan caranya dia sekarang gitu. Oh iya. Jelas ya. Jelas.
Nah, kalau splenic authority 11% itu langsung tahu dia ketika ada sesuatu tuh dia langsung karena tadi instinktif, tempatnya insting, tempatnya intuisi. Jadi ketika ada sesuatu dia langsung bisa jawab. Dia tahu, ini ya, ini tidak, dia tahu gitu. Nah, kemudian yang minor-minor ini ya ada ego and self center, ada yang proyektor, ada yang mental proyektor. Nah, mental proyektor itu harus apa yang menjadi gambaran dia harus diomongkan ke orang-orang lah. Kalau dia punya teman yang dia percaya atau dia anggap jadi mentor, dia bisa diskusi bagaimana kalau saya punya kasus begini, apa yang mesti diambil dan sebagainya gitu. Iya. Ya. Oke. Ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi ditanyakan adalah yang ditanyakan ke badan kita sendiri yang ada di dalam tubuh ini gitu. Dan nanti di dalam tubuh ini akan memberikan jawaban. Dan itu adalah yang paling ori. Kalau pikiran kita kan maunya kan enggak, kan gitu. Kayak tadi 30 juta. Maunya kan pikiran secara ego, secara sadar mau. Tapi ketika dia mungkin masuk ambil itu jadi salah. Iya. Mungkin jadi frustrasi tadi, kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus belajar aware juga ya Pak? Nah ya itu. Mendengarkan tubuh. Wah, betul. Oke. Selama ini kan nggak pernah mendengarkan tubuh toh? Belum, Pak. Coba yang saya nyalanya yang mana, Pak? Yang saya nyalanya yang mana ini? Harus dicek ini. Iya, next slide. Nah, ya ini gambaran-gambaran tentang inilah titik-titik itu ada angka-angkanya semua ya di dalam setiap center tadi, setiap cakra tadi, setiap jadi center nanti ada. Nah, kalau kita pelatihan kita akan belajar itu ya? Iya. Satu persatu nanti saya akan kupas sampai tuntas. Jadi talentanya apa, karakternya apa, minusnya seperti apa. Kalau Anda lagi negatif itu kayak apa sih? Itu kita akan bahas semua di situ. Nah, lantas bagaimana nanti transformasinya kan gitu. Ya. Oke. Next mungkin. Ya itu tentang heart, tentang ego center, tentang emosi, tentang nah spleen center itu fear gate, disebutnya fear gate. Ya, takut nggak cukup, takut akan masa depan, takut akan masa lalu juga ada. Orang yang takut makan masa lalu, kemudian rasa bersalah ya. Iya. Ya. Takut gagal kan gitu. Iya kan? Seperti itu. Nah, kurang lebih gitu. Perfeksionis itu ya. Iya, ada yang perfeksionis juga. Orang perfeksionis itu nggak ada. Perfeksionis itu nggak ada. Orang kalau terlalu perfeksionis jadi kayak sakit saraf. Iya, capek. capek. Perfect itu capek. Ya, next. Jadi ada 9 center tadi kan ya. Nah, nanti 64 itu kita bahas satu-satu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kalau satu hari bahas satu kan berarti perlu 2 bulan. Jadi pelan-pelan kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi. Iya. Ya, nah next. Ya. Nah tadi kalau 2 angka itu tersambung itu disebut channel, itu pipa energi. Yang panjang-panjang itu disebut pipa. Itu pipa energi. Kalau nyala itu artinya dua pintu, 2 gate, dia 2 gate, 2 pintu itu nyala, aktif dan tersambung gitu. Ya, jadi membentuk pipa energi. Nah, pipa energi ini artinya apa? Ada lagi nanti itu. Ini pipa energi untuk apa? Untuk individu, untuk kelompok kecil, atau untuk kelompok besar, untuk kolektif gitu. Ya, tahu tugasnya semua nantinya. Gitu. Iya, oke. Ya, next lagi. Nah, ini sirkuit ini, sirkuit kolektif, sirkuit individu, sirkuit tribe itu ke suku, maksudnya kelompok kecil, family gitu, itu tribe gitu. Nanti sambungannya kemana segala macam nanti dijelaskan. Enggak cukup waktu untuk bahas satu-satu. Dijelaskan ketika yang interest, jadi pemirsa semua kalau interest nanti bisa ikut kelas dengan Pak Tio ya. Oke. Ya, next. Nah, ini tadi 64 titiknya, 64 pintu itu sama dengan 64 kodon. Kodon itu kode genetik manusia gitu. Itu sama dengan 64 I Ching. 64 bab di kitab I Ching kitab perubahan. Persis sama. Hebat. Luar biasa. Makanya ini luar biasa. Jadi ini benar-benar saya semakin mendalami saya melihat wah luar biasa. Ini jadi energi ini ditransformasikan. Ketika kita belajar ini kita benar-benar harapan saya bisa
membantu mentransformasikan banyak orang untuk menjadi dirinya, dan kemudian secara kolektif kan kesadaran kolektif itu juga berubah, ya kan? Iya. Nah, coba ini malas nggak nih 64 ini bahas satu-satu, malas nggak coba? Enggak, kalau itu menyangkut diri sendiri enggak, Pak. Jadi kita belajar. Enggak ya. Enggak Nah, lah, Sis harus Mimi kan bersemangat. bersemangat Kalau Sis Mimi. menemukan jati Tapi kan diri. banyak orang yang apa sih, kenapa mesti perlu belajar ini? Perlu Enggak. loh. Maksimalkan Gitu ya? potensimu, gitu kan? Iya, iya. Nah, Terus next slide. raihlah kebahagiaanmu. Gitu kan, Pak? Nah, Mimi, aduh, ini Mimi nih, karena itu dibuka ini. tanggal lahirnya saya tutup sengaja. Iya. Ya, saya kasih contoh. Dia minta ditraktir nanti kalau ulang tahun. Tapi kalau yang mau kasih kado boleh. Yang mau kasih Ya. kado boleh. Jadi Waduh, ini adalah body graph. Ini chartnya Sis Mimi ini. Jadi Waduh. sengaja karena saya mau di host Sis Mimi, saya masukkan, saya buka di sini. Ini gitu saya ya. cukup surprise dan deg-degan, Pak. Langsung merah ini. Nah, jadi kalau ngelihat dari Oke. Sis Mimi ini kan begitu, berarti atas kosong ya. Nah, itu kosong. Kenapa? Kepala kosong. Kepala kosong, maksudnya gimana, Pak? Dari head center kosong kan ya, putih. Yang Jadi? segitiga itu atas, segitiga kebalik, asna putih juga. Nah, Berarti jadi nyerap dari luar kan. oh nyerap. Jadi nggak punya energi khusus gitu, nggak punya Oke. energi khusus. Hanya gate-nya gate berapa itu 6124 ya, gate 24 nyala kan gitu ya. Iya. Terus throat kosong juga ya. Throat ini throat, tenggorokan kosong. kosong. Iya. Yang nyala kan berarti kan di bawah nih, area Iya. bawah nih. Berarti secara kalau ke bawah ini berarti secara energi kuat nih, apalagi ada gate 34 gitu ya. Itu gate power. Berarti Gate sebenarnya power. Anda itu powerful. Kalau Anda merasa lemah, berarti itu salah. Berarti itu salah pikiran. Berarti itu jalannya lagi salah. Benar Waduh, nggak? betul. Berarti lagi salah, ya kan? Iya, Ya, betul. gitu. Jadi secara badaniah, secara tubuh fisik Anda itu kuat sekali karena Anda punya titik 34 gitu. Ya. Fisik apa mental, Pak, yang kuat? Fisik, Fisik. powerful. Nah, Oke. kalau fisik jadi lemah karena mentalnya salah kan gitu. Nah, itu. Salah mental kan. Iya, betul, Nah, betul. ini yang kita mau beresin mental ini Iya, toh. iya. Nah, tipenya generator. Berarti to respon. Anda nggak bisa menjadi pencetus, bukan manifestor. Ya, jadi respon. Anda tunggu. To respon itu menunggu. Anda menunggu orang mengajak sesuatu baru Anda merespon. Oh ya, saya mau nggak apa enggak. Nah, tanyakan ke sakralnya, sakral authority. Tanyakan ke sakral. Sakral yang tadi itu, perut, tandien. Tantien. Ya, 3 jari di bawah Oh, perut. jadi saya pun harus aware ke tantien. Gitu. Iya. Nah, Nah, nanti caranya gimana? Ya diajarin. Nanti Oke. diajarin caranya Iya. untuk tanya ke tandien gitu. Ya. iya. Nah, not self team, tema bukan diri, itu adalah frustrasi. Jadi Nah, kalau benar tuh, Pak. Sis Mimi frustrasi berarti itu lagi salah jalan berarti. Nah, iya betul, betul itu. Ya. Nah, Betul. ini bacaan gedenya aja. Hmm. Nah, kemudian ada incarnation cross. Nah, incarnation cross itu tadi misi hidup. Nah, itu apa, Pak? Nah, Itu tuh apa? misi hidup. Nah, Misi ketika hidup. Anda selesai, nah ini incarnation cross-nya ini adalah left angle cross of healing. Ya, Maksudnya? cross of healing. Left angle itu ada left angle, ada right angle gitu. Ya, ada left, ada right. Left, ada right. Iya. Ya, Kalau kalau left, left angle itu Anda harus banyak membantu orang lain dulu, baru nanti misi hidup Anda ini terjadi. Jadi kekuatan Anda ini akan timbul ketika Anda banyak membantu orang. exactly. Betul itu. Ya, Iya. nah itu gitu. Betul itu, Pak. Nah, dan Anda adalah healing, berarti Anda suka hal-hal yang berbau healing, berbau penyembuhan. Iya. Ya, berbau penyembuhan. Cross of healing itu berbau penyembuhan, hal-hal yang berbau untuk penyembuhan. Gitu. Iya. Nah, makanya dengan human design ini seneng enggak? Seneng kan? Seneng kan? Seneng. Karena ini juga salah satu healing. Iya, betul. Ketika Anda tahu ini healing. Yang saya kerasa ketika saya mulai membantu orang, enggak memikirkan gimana sendiri, tiba-tiba Betul. saya tuh beres sendiri, gitu kan? Seperti itu.
Iya. Nah itu nanti kita jelaskan semua di Oke. kelas. Kan nggak bisa nih, cuma 1,5 jam kita bahas detail, kan nggak bisa. Ya. Nah, itu yang menarik itu Pak, ada profil 5/1. Iya, Apa itu? itu ada profil 5/1. 1 itu investigator, 5 itu heretic rebel. Jadi sebenarnya secara sadar si Mimi ini orang yang nggak terimaan gitu loh. Maksudnya ketika lihat sistem nggak bagus, dia akan terjun bagaimana membantu. Betul apa enggak? Betul. Betul ya? Betul. Betul ya. Nah, satu itu tidak disadarin. Jadi yang merah itu, angka-angka yang merah yang di sebelah grafik itu, di Iya. sebelah body chart, Iya. merah itu tandanya ketika 3 bulan sebelum kita lahir itu ada tanda. Itu planetary semua. Dari sun, dari matahari, kemudian dari ya. Jadi yang merah ini adalah terbentuk ketika saya belum lahir, Pak. 3 bulan sebelum Anda lahir. 3 bulan sebelum lahir. Anda kan sudah di-tag gitu loh. Heeh. Sudah di-tag. Waktu 3 bulan sebelum lahir itu posisi planetary, bintang dan sebagainya seperti ini Anda sudah di-tag dulu. Ini punya Anda, cetakannya. Oh, cetakannya. Oke. Ya. Iya. Nah, ketika lahir jadilah yang hitam itu. Oh. Ketika yang lahir jadilah angka yang hitam itu. Personality. Nah, Iya. gabungan dari 2 itu adalah Anda. Gitu loh. Itu tuh menyambung yang pipa-pipa panjang-panjang itu, Pak. Iya, apaan? Yang merah, hitam gitu. Ya, Oh, betul sekali. Iya, iya. Betul sekali. Nah, gabungan dari yang hitam dan merah ini, Heeh. ya kan, itulah Anda. Oh, Luar iya. biasa nggak? Ya, ini Ini menarik detail ini. sekali, komprehensif, dan ini kebaca semua. Kebaca. Luar dalam ini kebaca. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa apa namanya? Nah, ini yang di tengah nih siswa ini banyak nih. Yang di hijau nih, Iya, hijau. bujur sangkar belah ketupat nih ya. Iya, ya iya. kan? Itu apa, Pak? Itu gate-nya banyak kan, gate 1, gate 10, Iya, ya kan? 7, Itu nyala 13. semua ya. Iya, nyala. Nyala ya, gate-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gate ya yang nyala betul, ya. 5. Ada Itu. gate 25 juga nyala ya. 25. Iya, 25, 25 ya. 46. Ya. Apa itu, Pak? 25 itu Anda itu menyenangi tentang spiritual. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan spirit, dengan semangat, dengan itu Anda suka. Iya. Harusnya kalau ada 25 gate 25 nyala, gate-nya nyala, Anda bisa ngobrol sama roh, sama spirit, sama roh binatang, jiwanya binatang Anda bisa. Gimana caranya? Lah, Belajar, ikut. Ikut pelatihan. Itu betul. Jadi Anda hubungan apa segala sesuatu yang berhubungan dengan spirit Anda akan suka pasti. Karena memang itu Anda punya talenta di situ. Nah, masalahnya nggak bisa karena Anda terkondisi, pikiranmu getar terus. Pikir terus. Iya. Otaknya jalan terus. 47 itu nyala 47 dominan di mana ya? di atas. Oh, Di iya, asna, iya kan 47-nya dominan padahal itu bukan punyamu. Itu punya orang lain mungkin gitu loh. Maksudnya gimana, Pak? Punya orang lain? Kesibukan orang lain punya, energinya orang lain sebenarnya, bukan Anda. Karena Anda kosong secara center. Gitu loh. Nah, kalau Anda banyak mikir berarti salah ini. Oh, iya, harusnya tenang-tenang gitu ya. Nah, harusnya kalem, diem, Iya. mendengarkan diri sendiri, itu akan terbuka gitu loh. Iya. Sekarang saya mulai belajar tenang, Pak. Saya Nah. mulai belajar melukis gitu. Nah, itu betul. Belajar ngelukis, itu betul. Betul ya? Betul. Nah, itu nanti penyaluran, karena itu penyaluran. Dan itu kan, kalau kita melukis itu kan ada kondisi meditatif, sebutnya ya. Iya. Kondisi diem, kita ngobrol dengan diri sendiri dan sebagainya kan itu kan. Iya, iya. Nah, itu seperti itu. Ya. Iya. Oke. Nambahin dikit. Iya. Itu sprintnya nyala. Nah, itu, saya baru mau nanya. Sebenarnya, Intuisinya kalau bilang intuisi kok jalan ya harus sih dia. oh iya, 57 intuisinya nyala. Harusnya Kuat nyala ya, lagi. Pak? Kuat. Karena energi di center. Kuat sekali itu. Kuat Dan itu ya? kuat sekali. Nyala nggak? Nggak pernah pakai ya? Nggak tahu cara pakai. Nggak tahu cara Nah, pakai. Itu dia. Harus ikut. Nah itu gitu. Jadi itu Iya. nanti bagaimana kita nyalakan dan turut sama itu gitu.
Oke. Ya. Iya. Banyak nggak apa-apa, Bu. Jadi itu kan ada to respond. Jadi Pak Tio bilang Iya. memenuhi undangan. Iya. Undangan itu nggak selalu bentuknya dari orang undang, Hmm. tapi bisa juga ada penawaran-penawaran. Gitu. Misalnya nih, pengen memenuhi misi jiwa tadi kan Bu bilang tuh pengen healing nih Bu Ina gitu kan. Iya, iya betul. Tiba-tiba ada muncul satu pelatihan tentang misalnya massage itu juga salah satu undangan yang bisa direspon. Iya, iya. Undangan itu nggak selalu bentuknya orang yang mengundang, tapi bisa juga bentuknya pengumuman, pemberitahuan, kesempatan, gitu. Atau misalnya ada orang yang tiba-tiba sakit, gitu kan? Kok tiba-tiba dia ada aja di depannya Bu Mimi gitu kan? Oh, iya, Jadi ada iya. sesuatu yang bisa direspon. Iya, iya. Iya, iya. Nah, gitu kurang lebih ya. Iya, menarik Ngerti ini, ya, Pak. kurang lebih ya. Next slide, Next slide. please. Seru ini, amazing. Sebelum ini. Satu lagi, ada rasanya. Ada nggak? Nah, ini saya aja, Pak Tio, saya tampilin ini. saya. Nah, ini putih-putih semua nih, Pak. Nah, putih semua kan? Saya punya putih Langka semua. ini. Beda kan? Saya tipenya proyektor, bukan generator. Nah, tadi proyektor itu adalah lahir bukan untuk bekerja, lahir untuk mengarahkan, menjadi guru, mengajar gitu. Itu proyektor. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu proyektor. Makanya saya kasih contoh berbeda ya antara Sis Mimi dengan saya gitu ya. Iya. Proyektor, saya seorang proyektor. Gitu. Nah, proyektor berarti wait for the invitation. Jadi saya tunggu undangan untuk bisa tampil. Kalau saya ngomong bahwa saya ini mau ngajar, saya tak ngajar ini, saya nggak diundang, itu salah. Nanti malah jadi pahit, malah ditolak, malah gitu. Iya. Seperti itu ya. Malah bitterness gitu kan. Nah, Iya. saya splenic, otoritinya splenic. Oh iya. Jadi instingtif, secara intuitif instingnya saya tahu. sangat kuat. Ya, gitu. Yang menarik ini Pak, right angle. Nah, saya Nah, tadi right left. angle. Nah, Pak, kalau right angle itu berarti saya nggak perlu gini, saya nggak perlu membantu orang dulu, tapi saya menjadi diri saya dulu, baru ketika saya menjadi diri saya, baru itu sesuai desain, baru saya bantu orang lain. Baru orang lain terbantu gitu. Kalau right angle tidak menjadi diri sendiri ya berantakan, sudah nggak usah bantu orang. Lu masih berantakan. Kalau saya harus bantu dulu, baru saya menemukan jati diri. Betul. Kalau Pak terbaliknya. Saya nggak perlu, jadi saya nggak perlu, saya beresin diri saya maunya apa, saya jalankan, nanti orang-orang baru merasa terbantu gitu. Oh iya Pak. Ya. Incarnation cross ya, penting ini. Note. Ya, Nah, itu. Selama ini emang ada Pak dalam hati tuh mau bantu. Terus selama ini kan kayaknya aduh. Nah, itu. Harus dipes, gitu. Nah itu dari mana? Itu adu itu dari mana? Aduh, ada Nah aja itu begini. bukan dari dirimu sebenarnya. Itu Karena yang bikin perkondisian dari lingkungan. Oh kamu harus begini, kamu harus begini. Iya. Bener apa enggak? Betul Pak, betul. Oke. Ya. Apalagi nih Pak Tio nih, menarik nih. Intuisi. Ya, Tapi banyak yang putih Pak Tio. Saya rasa cukup. Ini ada dua, ini yang kita tampilin. Hanya dua aja, jangan banyak-banyak. Oke, mungkin Ya. ada dari pemirsa, coba. Next. Oh ya, pertanyaan mungkin? Pertanyaan ya. Ini bisa ada yang dilihat nggak Pak, dibaca Pak? Apaan? Ada satu nih. Begini, gini. Kita ngomong ini dulu deh. Ngomong ini dulu aja. Ya, hari ini bisa ngetik nggak? Kalau bisa satu orang ini boleh dimasukkan coba. 3 Januari, ketik Human Design Amerika, humandesignamerica.com. Nah, terus dimasukkan tubuh Fonia. Pak, jadi untuk pemirsa yang mungkin tertarik untuk mempelajari human design,
dan juga untuk mau mengenal diri sendiri, khususnya untuk diri sendiri ya Pak. Pak Tio bersama Inti Jawa Barat akan mengadakan pelatihan yang akan dilaksanakan mulai 18 Juli dan setelahnya karena kita akan membahas 64 Ya, itu ya Pak, masing-masing ya 64. Pelatihan ini akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan dan lewat Telegram. Ya, ya, Pak? betul. Jadi yang dari luar kota pun ayo bergabung, kenalilah diri Anda masing-masing. Ya. Di situ kita akan bahas satu persatu dan tadi ada ditampilkan ya, mungkin bisa ditampilkan lagi. Ada berbayarnya Pak. Oh bukan, human design. Oke, mungkin nanti itu bisa Tampilin nanti, slide dulu aja, slide Ya, saya dulu. ya. Nah, nanti mungkin kalau nggak keburu dibacain mungkin nanti bisa ikut pelatihan. nah, sistem ini Ya. cek ini dulu ya. Ya, Bu Ina bisa minta tolong human design Amerikanya yang ke sana Bu untuk itu untuk diakses jadi kita akan di Telegram ya Pak. di Telegram. Di Ya. Telegram setiap hari kita akan bahas. Ya. Jadi nggak ada jam khusus kan. Ah. Kita bukan wawancara, bukan via Zoom. Jadi Iya. setiap hari saya akan load satu file gitu. Satu file, satu atau dua file lah. Jadi sebelumnya mungkin masing-masing peserta akan melihat human design-nya sendiri. Iya. Sambil kemudian- dia lihat nomor-nomor berapa yang ada di situ. Iya. Oh, oke. Betul. Nah, nanti apakah saya sudah benar jalannya atau masih belum, masih berantakan kan gitu. Nah, kenapa berantakan? Kita bisa diskusi di situ di Telegram. Kapan saja kan? Artinya kan kalau satu hari ini kan waktunya bisa, biasanya saya upload pagi. Iya. Saya upload pagi, filenya bisa dibaca pas makan siang, istirahat, baca. Kemudian nanti ada pertanyaan apa, baru menyangkut ini ditanyakan gitu kan. Iya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kelas ini 64 gate ini aneh, Sis Mimi. Cukup aneh. Saya sudah jalan, satu kelas sudah jalan 80 orang Iya. di kelompok lain ya, di Iya. komunitas lain. Saya tawarkan mereka mau. Jadi kasusnya aneh. Maksudnya kan saya kan nunggu undangan ya. Iya. Tadi kan proyektor kan nunggu Iya. diundang. Betul. Betul ya, Betul. nunggu diundang, wait for invitation kan gitu Iya, ya. iya. Ya, jadi saya nunggu diundang. Nah, yang undang ini bukan orang. Yang undang ini bukan orang. Apa? Saya disuruh semesta untuk ini. Oh, Jadi kamu bahas 64 gate. Sebarkan semakin banyak orang untuk transformasi. Ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Nah, bingung saya. Nah, kalau secara sadar saya, Iya. suruh bahas 64 gate, males lu. Saya males lu. Satu persatu ya. Satu, Tapi kalau itu menyangkut kita ya mau nggak mau Pak. satu Nomor persatu. satu. Loh, bukan gitu. Bagi saya kan nggak ada kepentingannya. Iya betul. Saya nggak punya kepentingan untuk itu loh. Saya nggak punya kepentingan. Nah, kalau saya ngomong saya males bisa kan? Iya. Saya nolak bisa kan? Nah, tapi karena kalau orang saya bisa nolak. Kalau semesta yang nyuruh ordering, saya nolak. Saya sibuk sama yang lain, cari kerjaan yang lain. Itu bisa diberantakan. Kan right angel. Pak. Nah, itu bisa diacak-acak. Disuruh balik lagi. Iya, iya. Kalau semesta yang nyuruh. Iya, iya. Kalau sang ilahi yang nyuruh, kayak begitu nggak bisa. Mau nggak mau, ya sudah deh. Nah, sebenarnya 64 gate ini adalah buat Anda semua, bukan buat saya. Iya. Saya sudah selesai. Iya. Ya kan? Iya, betul. Saya betul. sudah selesai. Ini buat Anda gitu. Nah, apakah Anda mau ikut? Jadi gini, bukan pembacaan. Dibacakan dong saya dong. Bisa. Anda kalau mau dibacakan secara total menyeluruh komprehensif 64 titiknya dibahas semua, Iya. itu bukan saya yang baca. Itu Bu Ina yang baca. Itu biayanya 1,5 juta. Nah, 65 halaman, kurang lebih 60 halaman lah. iya. 60 halaman, 1,5 juta. Nah, ini yang tadi kalau ikut kelas ini kan cuma 640.000 ya. Iya,
Satu gate cuma bayar 10.000 loh. Iya, tapi kita tahu Nah, gate kita apa nah aja. nanti Anda baca sendiri. Nanti setelah selesai kelas, Anda bisa membaca sendiri. Dan Anda bisa menyebarkan ke orang-orang sekitar. Ya. Gitu. Ya. Nah, untuk anggota inti 640 kalau nggak salah. Kalau untuk umum 1 juta. 1 juta, iya. Nah, ya seperti itu. Dan itu manfaatnya apa? Jauh berlebih lah. Jauh berlebih. Nah, kalau misalnya, jadi karena gini, bukan masalah uang. Jika Anda tertarik dan Anda merasa bahwa saya nggak punya uang, silakan Anda bicara dengan Beneta. Jadi apa mau dicicil atau mau Anda rela berapapun, silakan bicara sama Beneta. Ya. Nah, kalau Anda mampu tapi tidak rela, ya nggak apa-apa juga. Misalnya saya tuh orang mampu, tapi saya nggak mau bayar 640, saya mau bayarnya 240, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Kenapa? Loh, berarti rezeki Anda ke depan itu sebagian juga dikasih ke saya. Kalau Loh, saya enak toh? enak. Enak kan? Kalau saya beranggapan gini, Pak. Jangan dilihat harga, Ya. jangan dilihat angka. Memang sepertinya tuh besar ya, sepertinya 650. Mahal amat. Tapi kita bahas 64 loh. Satu titik itu hanya 10.000. Dan di diri kita itu ada berapa titik? Nah, ya itu. Nah, ketika kita baca titik kita masing-masing, Ya. ya anggap jajan Ya. tiap hari. Ya. Tapi tombolnya terbuka. Ya. Sebenarnya Gitu saya nggak mau bikin kelas lagi. Saya mau bikin kelas 1 aja. Tapi karena Inti Jangan, minta, Pak. ya kan? Saya juga mau, Pak. Karena Beneta minta, Titik-titik Inti dibuka. minta, ya sudah. Oke, kita buka. Jadi 20%-nya juga saya kasih ke Inti kok, Iya, ya kan? iya. 20%-nya saya kasih ke Inti. Jadi betul-betul bukan untuk itu ya, Pak, untuk apa? Money oriented ya, Pak? Iya, 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 bukan. Ini sebenarnya bukan ya, untuk Anda bukan. loh. Ini Iya. untuk Anda, benar-benar untuk Anda. Apakah Anda merespon? Apakah Anda merespon order perintah dari semesta? Ini kan enggak gitu. Anda mau transformasi atau enggak? Kan gitu, ya kan? Loh, itu kalau berubah, DNA-nya berubah, itu yang enak bukan Anda sendiri loh. Ke atas enak, ke bawah enak, ke samping enak loh. Kan Anda kan dari leluhur kan? Genetik Anda kan dari leluhur, bukan? Iya, iya. Iya kan? Iya, Anda kan iya. cetakan leluhur. Iya, betul. Leluhur Anda juga dienakkan. Iya. Nah, punya anak-anak pun akan getaran kita kan berubah getarannya. Kita mentransmisikan getaran yang berbeda kan. Iya. Anak-anak pun akan kena. Samping kanan kiri juga akan berbeda. Gitu. Iya. Boleh nambahin dikit Iya, ya, Pak? oke. Kalau kita tahu diri kita seperti apa, tahu tuh caranya tahu gimana, akhirnya kita bisa tahu. Akhirnya Kita bisa tahu juga bagaimana nih anak-anak harus diperlakukan. Kita tahu. Iya, betul, Tapi betul. kalau cuma baca diri sendiri doang, ya udah nanti pengen tahu lagi mesti bayar lagi. Kan sayang gitu loh. Kalau itu bisa memberi efek yang lebih bagus, belajar sendiri kan sambungannya kemana-mana. Jadi pelatihan ini selain kita belajar sendiri, kita juga next ke depan kita bisa lihat ya Pak, anak kita bagaimana. Iya, saya ajarin Anda baca. Nah, itu kan Anda ada aplikasinya segala macam, Anda Iya. baca sendiri. Iya, Gitu iya. kan. Anda bisa membaca untuk membantu orang lain juga bertransformasi kan akhirnya nanti kan. Iya, Karena itu filenya kan Anda simpen sendiri gitu. iya, iya. Nah, Anda mau jualan juga pakai file itu juga enggak apa-apa, silakan kan gitu. Iya, iya. Ya. Kalau memang Anda punya jodoh di situ kan gitu ya. Iya, iya. Udah keluar belum Mungkin catnya? yang itu mungkin admin bisa cantumkan nomor telepon Oh, telepon sekretariat ya. ya. Bu Nomor Fani telepon ini ya. sekretariat silakan daftar secepatnya. Ya, nah, Oke. Ini Ibu Fani ya? ya. Ibu Fani. Bu Fani ya, right angle cross of tension. Sama saya tuh tensi. Jadi right angle cross of tension, incarnation cross-nya. Jadi misi hidupnya itu memberi ketegangan pada orang-orang di sampingnya. Memberi. Bener nggak Bandung? Bener nggak itu tempat lahirnya di Bandung? Bener nggak? Atau tempat lahirnya di mana? Pengaruh. lahir? Karena kan beda posisi kan, Oh, beda sudut segala macam. Posisi tempat. planeterinya kan beda. Oke, oke. Apakah benar lahir di Bandung?
admin tolong dicek bener lahirnya di Bandung, tak? Bu Fani, Oh, ya belum tahu kalau gitu. Oke, nanti Ibu Fani. Oh betul katanya. Oh betul, betul. Betul. Nah Bu Fani ini emotional authority nih, beda lagi nih. Nah karena Bu Fani solar plexusnya nyala, artinya Bu Fani ini Fani atau Funi. Jadi Bu Fani ini orangnya moody, ya, orangnya moody. Kemudian sebentar, kemudian ini split, ya, Bu Fani ini split antara kotak-kotak bawah dengan yang di atas nggak nyambung. Jadi antara hati dan emosi suka beda-beda. Jadi Anda suka bingung. Suka bingung. Seperti itu. Ya, jadi ini to respon, dia generator, Bu Fani adalah generator, ya, generator, seorang generator berarti harus menanyakan ke cakra sakralnya, gitu. Ya, ke cakra sakralnya. Kemudian ya itu otoritasnya adalah emosional. Jadi nggak boleh ambil keputusan ketika emosi. Harus clear dulu. Ya. Nah, sebenarnya angka 18 itu nyambung ya, 18 nyambung ya. Sebenarnya Bu Fani ini orangnya kreatif. Ya, punya potensi jadi dukun juga. Jadi apa Pak? Dukun. Duh, dukun itu jangan diomong jelek loh. Nah, ini kan salah persepsi lagi, ya kan? Iya, iya. Dukun itu seorang, kalau dulu zaman dulu itu syaman, dia pendoa. Ya kan? Iya, Dia iya. bisa mengobati orang karena kepintaran. Loh, ya enggak? Iya, iya. Dia bisa punya kemampuan psychic. Punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Punya kemampuan melihat lebih jauh. Merasakan energi. Nah, ya kan? itu ya Iya betul. kan? Syaman kan gitu kan? Iya, syaman. Bantu, punya kebijaksanaan yang baik kan gitu. Iya. Iya kan? Ya, dukun apa jelek? Enggak jelek kan. Lah kalau Iya, di sini kan, ngomongnya kan iya, dukun santet iya, kan. dukun. Jadi kita taunya santet, tapi sebenarnya dukun ini syaman, Iya. pendoa, Iya. ya kan. Dia cenayang juga, paranormal juga. Enggak selalu yang negatif ya Pak. Iya, gitu betul. loh. Bahasa saya ngomong dukun. Iya. Nah, tapi kan untung kalau kita punya kemampuan bahwa kita itu punya kemampuan untuk melihat itu segala macam kan untung dong, sebenarnya gifted dong, sebenarnya gift dong. Untung banget gift itu. Talenta kan. Iya, anugerah yang itu. bisa bantu orang kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Oke. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada lagi satu lagi, bisa nggak Pak? Oh? Nggak keburu ya? Nggak, sudah. Nanti Sudah, kita nggak nggak mau keburu. baca, nggak mau bacain, tapi kita mau mengajar, membantu Anda bisa membaca sendiri kan gitu. Oke. Ya. Ya. Mau nanya dikit sama Bu Fani tadi. Benar nggak orangnya senang belajar? Oh, Coba iya. Bu Fani, betul nggak senang belajar? nah, Betul nggak Ibu Fani, betul nggak senang belajar? Bu Fani senang belajar nggak? Karena saya lihat itu ada feedback ya, bagaimana dia senang mendalami sesuatu. Nah, satu lagi 18 dan 35 kali itu ketika Nah, ketika Bu Fani nggak terlalu senang belajar, ini juga belum menjadi dirinya nih. Ada punya gate sebenarnya kedalaman, artinya mau mendalami segala sesuatu yang dia sukai. Mendalami. jadi kalau lihat dari profilnya dari channel 18 kita bukan belajar mendalami sesuatu, dia bisa mengajar juga dengan baik karena cakra tenggorokannya nyala, dia kalau ngajar jadi bagus. Nah, itu Bu Fani. Dinyalakan tombolnya. Kontribusi itu ada tuh, dengan kontribusi. Nah, ini profilnya 35. 35 itu belajar dulu, trial error, nanti setelah menjalani, setelah trial and error,
Jadi dia bisa ngajar sharing. Kalau sharing akan cakra tenggorokannya nyala, fine, nanti dia akan bisa mengkomunikasikan. Oke. Ya gitu. Ya, mungkin kata terakhir dari Pak Tio. Apa ya? Kalau ditanya kata terakhir apa ya? Bingung saya. Ngomong apa ya? Kata terakhir apa? Ya ini kembali lagi bahwa keputusan ada di Anda. Karena sebenarnya saya nggak mau buka kelas lagi. Agak apa ya? Agak malas gitu ya. Tapi karena permintaan dari inti ya oke lah kan gitu ya. Oke, ini mungkin kelas terakhir kalau bisa sih sebanyak mungkin orang yang bisa ikut. Nah, tadi soal bukan masalah uangnya. Masalah uang silakan bicara sama Bu Beneta gitu. Ya, kalau mau dibacakan bisa tidak bisa 1,5 juta, Bu. 1,5 juta. Oke. Ongkosnya 1,5 juta, pembacaannya menyeluruh gitu. Ya, tinggal silakan pilih mana. Kan kadang orang kan juga gitu. Aku males ya. Nah itu kalau males ya keluar duit lebih gede. Silakan. Baiklah pemirsa, kita sudah berbincang-bincang mengenai human design. Kenali diri kita, raih potensi yang dari diri kita, kuatkan jati diri kita, dan jangan putus asa untuk hidup lebih bahagia dan lancar ke depannya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.